Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akan membacakan hasil review buku ke-15. Nama Maria Rosliana Anestri, NIM 230-396, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi. Bab 1, menghistorisasi peralihan etis. Jika Benjamin mengatakan bahwa sejarah sampai sekarang telah ditulis dari sudut pandang pemenang dan perlu ditulis ulang dari sudut pandang yang ditaklukkan, kita dapat menambahkan bahwa pengetahuan memang menghadirkan suksesi kemenangan dan kekalahan bujur sangkar yang fatal, tetapi seharusnya juga mengarahkan dirinya pada hal-hal yang tidak dianut oleh ini dinamis yang jatuh di pinggir jalan, apa yang bisa disebut dengan produk limbah dan titik buta yang lolos dari dialektika. Tanpa mengklaim menjadi lengkap, seseorang dapat memanfaatkan 4 perhatian tetapi yang merupakan peralihan ke etika. Pertama, bagaimana suhu tertentu plurality membingkai tidak hanya konten normatifnya tetapi juga historisnya. Narasi yang diandalkan oleh para pendukungnya secara diam-diam atau eksplisit. Kedua, bagian karya para pendukungnya membedakan antara yang etis dan ranah politik, bidang tindakan dan penyelidikan yang tidak dapat dikumpulkan. Bekas ketiga yang merupakan akibat wajar dari atribut kedua, cara di mana didiferensiasi di atas berjumlah pengurangan atau subduksi politik dalam kompas etika. Etika dengan demikian menggantikan politik dengan menjajah kehidupan politik. Keempat dan terakhir, bagaimana artikulasi intelektual dari etika baru atau keutamaan etika saat ini menyatu dengan kebangkitan kemanusiaan ideologi disertai dengan hak-hak asasi manusia. Perubahan etika telah memberikan refleksi etis pada penjajahan dorongan yang mencakup semua bidang tindakan dan kekuasaan, yang secara khusus terbukti dalam moralisasi dan efek menetralkan penjajahannya. Kehidupan politik telah membawa melawan istilah etika berbalik dan rasa tanggung jawab wajar karena satu langkah ke arah menyusun kembali persimpangan antara etika dan kehidupan politik dengan menyusun etika politik alternatif yang tidak hanya cepat memetakan kesulitan kontemporer kekuasaan dan responsif ke situasi yang dikonfigurasi ini, tetapi yang lokus kesetiaannya adalah untuk menunjukkan bentuk politik, kritik, dan prinsip-prinsip yang mengingatnya. Tapi satu langkah lagi arah ini adalah untuk mendapatkan kembali konsep yang sebagian besar telah habis dengan beralih ke etika tanggung jawab, pengambilan yang harus mengkritik, merenungkan, dan cermat pengadaian dan pengertian spasial dan sosial historis, batas-batas yang telah menyertai peristiwa sejarahnya. Sebelum itu, penepisan saat ini, filsafat dan teori kritis dan ceteris paribus itu bagus alasan untuk tidak menulis tentang itu. Ada banyak badan pekerjaan yang diuraikan berbagai kontasi dan maknanya, mulai dari pertanyaan tentang akuntabilitas dan rasa bersalah atas kebutuhan untuk menangani perubahan. Namun di sana adalah sesuatu yang agak sulit dipahami tentang konotasi politik konten, doa kehormatan dan tanggung jawab dalam konteks giliran etika dalam ilmu humaniora dan sosial yang pada awalnya sulit dipahami sekilas. Tampaknya sebagian besar disebabkan oleh hiperindividualistik abstrak dan termatik tanggung jawab. Memang diskusi baru-baru ini tanggung jawab cenderung tidak berpengaruh pada sejarah dan historitas konsep ini, sehingga menyembunyikan peranggapan sosial politik itu telah mengedap dalam peristiwa sejarah dan akulturasi ini. Konsep dan praktik yang dikonotasikan atau digenggam sama-sama tidak diakui oleh laporan umum tentang tanggung jawab adalah peranggapan spesial yang secara historis menjadikan gagasan dan praktik tanggung jawab secara politis bermakna beserta perwujudan kelembagaan dan politiknya formulir. Dalam berbagai penggunaan historisnya, tanggung jawab telah mengkristal sebagai praktik objektif yang dapat diterima atau ditolak, diasumsikan atau ditolak, dicapai dan disangkal, dikontrak dan diperoleh, dihadapkan dan dihindari, diberi sanksi atau direhabilitasi,
dikaitkan atau diperhitungkan, dilakukan atau cocok, atau sesuatu yang bisa didapat dan dirasakan, ditentukan, dan atau diputuskan. Bab 2. Tanggung jawab dalam sejarah. Kami hanya dapat menganggap diri kami bertanggung jawab sejauh kami dapat mempengaruhi masalah di area tempat kami memiliki tanggung jawab. Secara historis, konsep dan praktik tanggung jawab telah ada terkait erat dengan konsep lain seperti kewajiban dan tugas, kemampuan, atributif, dan akuntabilitas. Itu adalah dengan memahami kesempatan ini, seleksi bahwa seorang dapat memahami problematik tanggung jawab seperti yang terjadi dalam sejarah dan sifat historis dan sosial proses di mana ia memperoleh penentuan konseptualnya bersama dengan praduga spasial dan kelembagaan dan pengertian batas yang membuatnya benar-benar politis dalam koordinat spasial yang dibawa oleh zaman absolutisme. Transformasi lain dari kehidupan etis dan politik muncul. Kata tanggung jawab mulai muncul di kalangan intelektual. Sedangkan tanggung jawab terhadap umat manusia cenderung demikian despatilize konsep. Bahkan sementara doa seperti itu penting implikasi sosial di tempat-tempat tertentu, tanggung jawab untuk sebuah republik masih dimiliki lokus spesial yang jelas, meskipun pelaksanaannya seringkali yang elit. Yang terakhir ini masih mengandung konotasi yang kuat, meskipun itu tanggung jawab kewarganegaraan menjadi berkurang karena pembagian kebijakan tenaga kalori diminimalkan. Penurunan ini semakin memperburuk tertahan oleh perubahan waktu yang paling penting, pertemuan dengan dunia baru dan gelombang imperialisme Eropa yang dinilai ini adalah wadah sejarah di mana konfigurasi spasial memberikan kepercayaan ke akun sebelumnya tentang tanggung jawab politik diubah secara permanen. Warga negara, senator, uskup, tuan konsul, dan modesta, para pengembang tanggung jawab politik ini juga berubah, tetapi bisa dikenali atau dibuat anakronistis. Modalitas solipsisme yang terlihat dalam pembentukan jiwa dan kehidupan platonis pada kehidupan batin subjek, realitas mentalnya, pertimbangan yang berlebihan tentang kesulitan kekuasaan yang dia tinggali, atau bagaimana ini adalah sejarah secara hukum dibentuk, disetujui secara politik dan secara sosial, direproduksi situasi yang benar-benar memediasi subjektivitas itu. Tapi modalitas ini, solipsisme, menyarankan sesuatu yang lain. Diferensiasi yang diucapkan dari etika yang disusun secara teoretis dan secara historis merupakan moral praktik yang merupakan contoh lain dari diferensiasi yang menjadi ciri awal postmodernitas di atlan dunia. Dan demikian etika filosofis disusun sebagai bagian dari pencarian untuk politis etis yang terdiri dari prinsip-prinsip yang mengikat, murni atau tidak, di luar bidang politik dan praktiknya yang khas, dan imperatif atau antesedan untuk itu. Bab 3. Otonomi etika intrasubjektivitas. Etika keyakinan adalah etika yang mencari perlindungan dalam kemauan murni, yaitu ia mengakui inferioritas subjek moral sebagai satu-satunya wewenang. Berbeda dengan itu, etika tanggung jawab mengambil titik awal mereka adalah realitas yang ada, meski secara pasti kondisi ini mungkin realitas mental seperti yang dirasakan oleh subjek yang kemudian dibahas, masalah yang diwarisi dari tradisi kantina, termasuk kritik yang dilontarkan oleh Nietzsche berkontribusi pada intrasubjektif ide tanggung jawab. Itu adalah pekerjaan Immanuel. Itu telah memediasi prevalensi konsep dalam upaya untuk datanglah subjek otonom, dan dengan demikian mungkin merumuskan teori antarsubjektif tentang tanggung jawab yang mengutamakan lain. Memang Levinas adalah orang bijak dalam sebagian besar teori
transatlantik. Tanggung jawab etis sebagai tanggung jawab kepada yang lain. Dia dikreditkan dengan merumuskan mengatasi cakrawala itu sendiri. Geologi, sebuah pemecahan yang membuka jalan untuk konsep ulang tanggung jawab sebagai makhluk untuk yang lain, sesuatu yang efektif menantang keunggulan geologi dan dominasi akan yang mengedefinisikan akun etika sebelumnya dari tanggung jawab, termasuk Nietzsche mengatasi yang terdiri dari pemotongan tambatan menitarkan yang telah menimbulkan begitu banyak rasa sakit dan penderitaan, sesuatu yang menuntut mewarisi jelas non ekological, akun dari hubungan etis, akun yang cocok untuk etika dalam penyebaran yang responsif terhadap klaim perubahan. Sekian dan terima kasih.